Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fregianto Banyu Satria, guru sosiologi dari SMA Negeri 1 Margahayu, akan melaporkan permasalahan sosial di bulan ini berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan. Langsung saja. Ya, yang menjadi latar belakang masalah yang saya ambil di bulan ini adalah seperti terlihat di gambar ya, adanya kesadaran siswa berkaitan dengan sampah yang cukup mengkhawatirkan ya. Itu padahal sudah dia ada tong sampah, bahkan membuangnya di atas tempat sampah dan di sekitar tempat sampah. Mungkin juga sekolah lain mengalami hal yang sama ya berkaitan dengan ini. Lalu yang kedua, adanya rancangan proyek P5 untuk siswa kelas 10 yang mana kita diminta untuk melakukan proyek terkait dengan penguatan profil pelajar Pancasila, yang salah satu tema yang menarik bagi saya adalah berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan, sehingga masalah yang ada tadi dengan tantangan yang ada di sekolah kami saling berkesinambungan dan akhirnya membuat saya beride untuk menghadirkan solusi, yaitu menjadikan gaya hidup berkelanjutan menjadi tema P5 sekaligus untuk menyadarkan perilaku pembuangan sampah terkait siswa-siswi di lingkungan sekolah. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, solusi yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi nilai-nilai kesadaran lingkungan dan gaya hidup berkelanjutan melalui program Project P5 yang kebetulan menjadi tanggung jawab saya sebagai konseptor dan pelaksana program ini. Langkah pertama yang dilakukan atau aksi pertama adalah melakukan sosialisasi isu dan masalah terkait sampah di lingkungan sekolah dan sekitar sekolah, yang dilakukan ini pada kegiatan pramuka ya. Sebelum melakukan langkah pertama ini sebenarnya sudah dilakukan pengkajian, penyusunan rencana-rencana yang terkait dengan rangkaian Project P5. Nah, ini adalah langkah pertamanya yang dilakukan bersama siswa, melakukan sosialisasi isu dan masalah terkait sampah di lingkungan dan lingkungan. Nah, bentuk sosialisasinya sendiri bukan hanya dengan materi ya, berupa materi, tetapi juga dilaksanakannya menonton film dan diskusi film Pulau Plastik, salah satu film dokumenter Indonesia yang memang isinya erat sekali dengan isu lingkungan, terutama isu sampah plastik yang menjadi masalah utama yang ingin disadarkan di antara siswa-siswa kami. Langkah keduanya, setelah siswa diajak berdiskusi, diajak menonton film, dan melihat kondisi yang ada di sekitar kita, kondisi alam di sekitar kita, kami minta untuk melakukan observasi masalah lingkungan yang ada di sekolah yang dekat dengan mereka. Observasi dilakukan per kelompok siswa ya. Satu kelas kami bagi menjadi 4 kelompok, dan setiap kelompok masing-masing melakukan observasi di lingkungan sekolah. Setelah dilakukan observasi, langkah ketiganya siswa mendiskusikan dan merencanakan solusi yang kelompok mereka ingin lakukan. Dan tentunya selain itu mereka juga melakukan presentasi di depan kelas terkait kegiatan-kegiatan atau program-program apa yang akan mereka lakukan untuk membantu penyelesaian masalah sampah di sekolah. Ini adalah lampiran bentuk perencanaan siswa ya, terdiri dari 3 proyek sebenarnya, berupa berbentuk produk, yang kedua adalah berbentuk sosialisasi, dan yang ketiga berbentuk kegiatan atau program. Nah, dari 1 kelas bahasa, 3 kelas IPS, dan 8 kelas IPA ini adalah rekapan data ide-ide yang mereka presentasikan akan melakukan apa. Nah, langkah yang keempat adalah langkah pelaksanaan.
Nah, kebetulan langkah keempat ini baru dimulai periodenya adalah ketika saya melaporkan kegiatan di bulan ini. Jadi memang langkah keempatnya sedang dilaksanakan oleh siswa-siswa. Bagi yang membuat produk sudah mulai menyusun produknya, yang membuat sosialisasi sedang menyiapkan kegiatan sosialisasinya, yang berbentuk program seperti ada kelompok siswa yang ingin membuat bank sampah, itu juga sedang mulai koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama penjaga sekolah ya, yang mengurusi kebersihan sekolah berkaitan dengan bank sampah ini. Dan juga kelompok-kelompok siswa lainnya juga sedang proses melaksanakan kegiatan sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan didampingi oleh fasilitator, yaitu wali kelasnya masing-masing. Cukup sekian laporan yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.